Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih bab 10 poin ketiga, yaitu hikmah wakaf. Arti wakaf. Secara bahasa, wakaf artinya menahan atau mencegah. Maksudnya menahan atau mencegah untuk dijual. Itu arti dari wakaf. Secara istilah, wakaf artinya penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Hukum wakaf, hukumnya sunnah. Hadis Nabi, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, istilah lain dari wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Berarti mendoakan kedua orang tuanya. Ini dasarnya bahwa wakaf hukumnya sunnah. Rukun wakaf. Yang pertama, ada wakif, orang yang berwakaf, orang yang mau menyerahkan hartanya untuk dimanfaatkan kepada orang lain atau kepada lembaga. Yang kedua, ada mauquf, orang yang menerima wakaf, disebut juga dengan nadir. Yang ketiga, mauquf alaih, yaitu ada harta yang diwakafkan. Yang keempat, ada sigot ataupun ikrar wakaf, yaitu serah terima harta ataupun barang wakaf. Syaratnya bagi orang yang berwakaf yaitu Islam, balik, berakal, milik sendiri. Jenis wakaf, ada wakaf ahli atau wakaf duri, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu dari keluarga atau bukan. Ada lagi wakaf khairi, yaitu wakaf untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakat, intinya untuk kebaikan umum, ya. Ini wakaf khairi. Yang ketiga, wakaf produktif, yaitu wakaf untuk kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Jenis harta wakaf, ada wakaf benda bergerak seperti uang, sertifikat hak milik, kendaraan, itu namanya wakaf benda bergerak. Sementara wakaf benda tak bergerak berarti gedung, tanah. Nah, ini berarti wakaf benda tak bergerak. Simulasi wakaf. Wakif atau orang yang mau berwakaf bermusyawarah dengan anggota keluarga untuk meminta persetujuan. Kemudian harta yang mau diwakafkan itu harus jelas milik sendiri, biasanya dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Kalau kendaraan ya berarti BPKB. Yang ketiga, wakif atau orang yang mau wakif, orang yang mau memberikan wakaf itu menginformasikan dulu kepada mauquf alaih, artinya orang yang mau menerima wakaf ke nadir, ya. Menginformasikan, sampaikan bahwa Anda ataupun kita mau, ataupun saya mau mewakafkan harta, gitu. Nah, nanti wakif dan mauquf alaih, wakif dan mauquf alaih mendatangi PPAIW, yaitu pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Di ini PPAIW ini berada di KUA kecamatan. Nah, nanti di KUA kecamatan
penyerahan wakaf dan ucapan sigot ijab qabul disaksikan PPAIW, kemudian dibuatkan akta ikrar wakaf. Nah, kalau sudah jadi akta ikrar wakaf oleh Nadir, akta ikrar wakaf tersebut akan dilaporkan ke BPN, biasanya kalau berupa tanah ya. Kalau kalau kendaraan ya berarti balik nama menjadi hartanya siapa. Itu simulasi wakaf. Hikmah wakaf yang pertama, menghilangkan sifat tamak dan kikir. 2. Menanamkan kesadaran berbagi kepemilikan. 3. Menanamkan kesadaran hidup di akhirat membutuhkan bekal pahala. 4. Menggerakkan kehidupan sosial kemasyarakatan. 5. Meningkatkan syiar Islam. 6. Melahirkan jiwa sosial tinggi. Demikian materi bab 10 hikmah wakaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.